Udah mulai ya. Oke, halo semuanya. Ini udah mulai kan? Oke, mungkin dari Rian Raffi dulu belum perkenalan. Halo semuanya teman-teman, aku Rian Raffi Ahmad, NIM-nya 026. Panggilan? Panggilannya Rian Raffi. Oke, mungkin langsung ke Nikan langsung di. Langsung aja. Keunikan aku biasanya kalau mau tidur harus ada backsound-nya, backsound yang menenangkan. Suara hujan. Bisa. Berarti buka Suara YouTube cewek. dulu. Apa? Berarti buka YouTube apa Biasanya Spotify? ada Spotify. Udah ada playlist itu. Siapa lagi? Cita-cita profesi. Cita-cita profesi mungkin jadi AI engineer. Impian aku financial freedom di usia muda. Usia muda tuh Usia muda sekitar 30 sampai 35. Oke, perkenalkan aku Haidar Ali Hardianto, biasa dipanggil Ali. NIM-nya 1812503. Kemudian aku bisa main badminton pakai tangan kiri, tapi aku bergidang. Terus cita-cita profesiku tuh jadi network engineer karena dia kerjanya di kantor. Terus impianku tuh sama financial freedom, cuman bangun keluarga baru di Swiss, di dekatnya ETH Zurich University. Oke. Ya. Terus? Kenalin, aku Muhammad Firaswati, bisa dipanggil Virus. WC lah. NIM-nya WC. 51. Terus keunikannya aku suka beli telur yang setengah matang. Are you ready, mentor? Cita-citanya aku mau ke industri Mulai. gadget, apapun itu. Pokoknya yang merek-merek mainstream yang sering kita dengar Juga suntuk. Impian hidupnya mau tinggal di Jepang sama sudah pensiun nanti mau latihan jadi atlet Apa? triathlon. Iron Man. Impiannya ganti-ganti. Lanjut. Mantap. Halo, saya Ahmad Zafir Bahwa, NIM 033. Keunikan saya itu nggak suka sayur. Kemudian cita-cita saya ingin jadi network engineer. Nah, untuk impian saya ingin kaya pada umur 20. Kamu umur berapa sekarang? Tahun 2 tahun lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Yosef Manda, biasa dipanggil Gagas. NIM 1812554. Buat keunikan aku suka mainin tali guling. Suka mainin tali guling pakai kaki sama tangan. Terus buat cita-cita sama pengen jadi network engineer, soalnya tertarik aja karena ya udah sempat ngulik-ngulik juga. Terus buat impian pengen pertama sukses di akhirat, kedua pengen jalan-jalan ke banyak negara. Lagi. Masih 5 menit ya. Terus cerita bebas. Kalian habis film kesukaan deh selama kalian hidup di dunia ini. Mungkin Jatuh cinta hari ini. kita akhir-akhir ini lagi merasa kayak ini banget Oke, let's go. karena Selalu ada banyak banget makna yang ada di dalam itu. Katanya tuh gitu banget kalau misalkan terkait dengan kehidupan pribadi. Terus kayak gimana kayak pemimpinnya si Odysseus itu ngejatuhin perang Troy. Aku film Jepang buat maba bahagia. Gede banget tuh. Gitu. Lu tahu perspektifnya gitu. Karena aku suka film yang sedih-sedih. Jadi karena ini tumpah di kamu banget.
Firas apa Firas? Film ya. Aku top 3 deh. Top 3 ya. Yang pertama judulnya film Indonesia. Judulnya tuh Jatuh Cinta Seperti di Film karyanya Yani Lawrence kalau kalian belum. Jadi itu film kalau kalian belum nonton aku sangat menyarankan untuk nonton. Dia formulanya unik, hampir gak pernah ketemuin di film Indonesia bahkan di internasional. Dia formatnya hitam putih. Jadi filmnya tuh hitam putih. Terus dia tuh sinopsisnya pokoknya soal seorang penulis naskah yang dia belum punya cerita yang menarik untuk di submit ke production house-nya. Terus dia ternyata punya cerita dengan cinta di masa lalunya dan pokoknya terjadi dinamika nanti. Itu premis. Nah itu menurutku film yang cukup kalau kalian benar-benar meresapi itu bakal membekas. Terus yang kedua apa ya? Film luar kan. Kalau yang kedua sama kayak Even If His Love Is So Good Tonight, terutama yang versi Jepang ya, karena film ini tuh ada beberapa versi, ada yang versi Korea, ada yang versi Taiwan dan negara lain kalau nggak salah. Dan menurutku yang paling ngena emosionalnya itu versi Jepangnya gitu. Terus yang ketiga film Indonesia. Kenapa? Ya. Itu tadi 1, 2. Terus yang ketiga ini film Indonesia lagi, karyanya Yani Lawrence juga. Itu judulnya Satu Kakak Tujuh Ponakan. Jadi itu menurutku film apa ya, drama keluarga yang mungkin nggak semua dari kita relate gitu, tapi benar-benar apa ya, menggambarkan struggle-nya seorang anak pertama yang harus mengayomi adik-adiknya, menafkahi segala macam. Jadi struggle-nya terasa sangat real. Itu top 3. Bisa aja. Oke. Kalau saya suka film Project Hail Mary. Karena menurut saya dari story-nya, visualnya, semuanya sangat bagus ya. Dan saya di baru-baru ini menurut saya itu film paling oke. Kalau dari saya sendiri jujur saya nggak terlalu suka nonton film karena ini sih kalau nonton film tuh seringnya bosen kalau ada scene-scene yang membosankan gitu. Kayaknya make sense. Iya, tapi kalau misalkan kayak genre saya suka yang action sama romance. Top 3 kali ya, top 3 lagu ya, top 3 lagu. Let's go. Serius. Top 3 lagu. Mungkin aku tuh dari dulu sukanya genre tahun 80-an. Top 3 itu ada dari yang pertama dulu deh. Yang pertama tuh ada judulnya Always dari Atlantic Star. Itu karena lagunya tuh kalau misalkan kita lagi sedih, lagi happy itu dari pagi sampai malam itu banget. Terus yang kedua tuh ada Thinking of You sama Atlantic Star. Nah yang ketiga mungkin Starting Over Again sama lagunya Natalia Cole gitu. Kalau aku top 3 kan? Ya tuh. Top 3 laguku tuh yang pertama ada Shiawase dari Big Number, itu band Jepang. Terus yang kedua tuh ada Seandainya dari Sierra, sama lagunya Perih dari Sierra. Karena aku sebenarnya lebih suka tipe melodinya Sierra
itu karena dia tuh tipe arpeggio. Arpeggio itu permainan piano yang dia tuh kompleks, ulang-ulang gitu. Top 3 yang nomor 1 itu dari ini judulnya tuh My Old Story dari IU, itu penyanyi Korea. Terus yang kedua itu Back Number Shiawase. Terus yang ketiga itu itu Back Number juga. Apa judulnya nih? Yang satunya nih? Ya, Sayonara. Haruo Uta. Ya, judul Jepangnya Haruo Uta Nishite. Itu top 3. Xavier, oke. Menurut saya, karena saya sukanya hip hop lah ya. Hip hop. Nah, jadi top 3 saya mungkin pertama itu United in Grief dari Kendrick Lamar. Nah, kedua itu Euphoria dari Kendrick Lamar. Yang ketiga itu Represent dari Nas. Kalau saya sendiri sebenarnya saya nggak punya top-topan, cuman saya suka dengerin yang lagu sedih-sedih kayak Kasih Putih, terus kayak lagu-lagunya Haji Sulusi juga suka, terus lagunya Raim Berdua. itu sih kayak nggak ada spesifik, soalnya emang orangnya nggak terlalu denger lagu. 4 menit lagi guys. Oke. Alat tidur kesukaan kalian. Alat tidur kayak bantal guling doang cukup. Coba aja, coba aja. Tidur kesukaan. Alat tidur. Oh, alat tidur. Alat tidur sekali. Kan bantal guling ya. Aku kayaknya selama ada langsung ketiduran aja. Pokoknya bantal informal. Banget spesifik. Orang dewasa. Orang ya? 5. Satu. Tidur yang empuk. Michael. Itu wajar ya, orang emang begitu emang. Habibie dia. Oh, iya, selalu ada alat. Info. Dan nggak keras-keras. Kayaknya langsung tidur. Setuju Ros. Pertanyaan macam apa? Kalau saya itu mungkin saya harus ada guling ya. Wajib Iya, kalau nggak susah itu deh. Kalau gua spesifiknya agak rakus sebenarnya, satu bantal dua guling. Buset, biar dijaga. Suka apa ya, suka ganti-ganti tangan. Terus gulingnya itu spesifik harus ada talinya. Kayak sebelum tidur tuh kayak scrolling dulu, terus kakinya tuh masuk ke sela tali, pokoknya seenaknya. Emang guling yang paling enak. Guling apa nih? Ada spesifik guling impian nggak? Guling impian, ada guling impian nggak? Sukanya tuh bantalnya nggak terlalu ngembang, tapi gulingnya ngembang. Soalnya kalau ngembang tuh kayak terlalu ke atas gitu. Terus sama kemarin tuh habis nemuin di toko peralatan gitu, pokoknya baru lihat ada selimut kayak cooling blanket gitu, pokoknya itu enak banget kayak. Menurut gue itu lebih enak daripada hotel yang Sampai lewat tuh. Berapa menit lagi, Jas? 1 menit, kurang 4 menit aja. Kenapa kalian mau masuk ke band? Karena kebetulan. Kebetulan. Soalnya udah waktu itu udah terima UI terus tiba-tiba dapat ITB. Ya udah. Kebetulan pas keterima ITB itu waktu lagi liburan kan di Bandung sama temen-temen. Terus sorenya pas kami makan. Nah itu nyempiran pengumuman, aku mandiri. Pas lagi makan, teman ngabarin kalau mandiri dari pengumuman. Terus pas buka, terima STR terus. Yaudah sini bareng gue aja, diajak teman kan. Yaudah.
Kalau kamu berapa? Kalau aku karena gengsi. Karena ITB bang. Kira siapa? Jawabannya tidak inspiratif. Oke, aku karena terinspirasi dari salah seorang alumnus ITB arsitektur. Tahu. Kamu presiden guru ya? Iya. Siapa namanya? Namanya Musambil Mustopo. Jadi pengen masuk ITB. Lo apa sih? Kalau saya itu karena saya ingin jurusan teknik dan menurut saya ITB itu yang paling bagus gitu di teknik. Itu aja sih. Lo apa guys? Menurut saya karena nggak keterima luar negeri. Iya, jadinya kalau dalam negeri ITB. Sebenarnya pas di ITB juga sempat nyoba lagi, cuman masih nggak terima ya. Nggak terima nggak terima unit atau Terima beasiswanya? beasiswanya. Emang siapa? Oke, udah sekian teman-teman. Udah. Bye bye. Nggak perlu foto.